Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Indahnya Berbahasa Indonesia bersama Ibu Ira Rahmayanti Sukanda MPD. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kembali, tentunya di tahun pelajaran 2021-2022, khususnya untuk kelas 9 SMP Islam Bakti Asih. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Karena dengan kebahagiaan tentunya kita akan menjalani hari dengan kesenangan dan juga dengan motivasi yang tinggi. Dan Ibu harap kalian selalu semangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum Ibu memaparkan berbagai materi yang harus kalian pelajari di tahun pelajaran 2021-2022, khususnya di semester 1, Ibu ingin memberikan pertanyaan dulu kepada kalian semua. Mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Ibu yakin pertanyaan ini mungkin akan menimbulkan beragam jawaban. Kalian belajar bahasa Indonesia bahkan sejak TK atau mungkin lebih paham lagi pada saat kalian SD. Dan di SMP pun kalian belajar bahasa Indonesia. Bahkan nanti ketika kalian masuk SMA atau SMK, bahasa Indonesia pun akan ada. Begitupun pada saat kalian kuliah. Jadi bahasa Indonesia akan selalu mengikuti kita kemana saja. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan melalui percakapan dengan kata-kata. Bahasa juga dikatakan sebagai sebuah komunikasi antara seseorang dengan orang lain, sehingga membentuk sebuah interaksi melahirkan pemahaman antara keduanya. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa nasional bagi rakyat Indonesia. Bahasa yang merupakan sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia yang mempersatukan komunikasi dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Nah, mengapa saya harus belajar bahasa Indonesia atau kalian harus belajar bahasa Indonesia? Karena kalian harus tahu betapa pentingnya sebuah bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dan kenapa bahasa Indonesia harus dipelajari? Tentu saja ini berkaitan dengan pertanyaan, apakah bahasa Indonesia saya sudah baik dan benar? Nah, Ibu yakin kalian termasuk juga Ibu masih ragu untuk menjawabnya. Karena kita sebagai warga negara Indonesia pasti memiliki kesadaran diri betapa banyaknya ragam bahasa di Indonesia. Lain daerah, lain bahasa. Orang Sumatera memiliki bahasa sendiri, orang Jawa memiliki bahasa sendiri, orang Kalimantan memiliki bahasa sendiri. Dan ragam bahasa itu menjadi kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, namun di dalam isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kita mengetahui ada satu isi Sumpah Pemuda yang menjadikan bahasa Indonesia menjadi salah satu bagian penting, yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sebetulnya, ada beberapa alasan kenapa kita perlu belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, karena bahasa menunjukkan bangsa. Ada ungkapan atau pepatah yang memakai dua unsur atau kata pokok, yaitu bahasa dan bangsa. Bahasa menunjukkan bangsa. Dari dua unsur itu kita dapat menyimpulkan bahwa tabiat seseorang dapat dilihat dari cara ia bertutur kata. Kedua, kesopan santunan seseorang menunjukkan asal keluarganya. Dan ketiga, bahasa yang sempurna menunjukkan peradaban yang tinggi dari bangsa pemilik bahasa tersebut. Nah, jadi yang pertama dan utama, bahasa itu menunjukkan sebuah bangsa. Maka kita perlu belajar bahasa Indonesia. Selain bahasa menunjukkan bangsa, yang kedua, ilmu pengetahuan. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, kita harus belajar bahasa Indonesia. Sebab sejak kecil kita sekolah mulai dari TK, SD, kemudian sekarang SMP, dan nanti SMA atau SMK, bahkan sampai kuliah pun ilmu itu diajarkan dalam bahasa Indonesia.
Kalau kita dulu belajar dari orang lain, kini giliran kita yang mengajarkan kepada orang lain. Bagaimana kita dapat mengajarkan kepada orang lain, sedangkan bahasa Indonesia kita saja berantakan? Nah, apakah ada media lain selain bahasa tulisan untuk kita berbagi ilmu pengetahuan? Tentu tidak. Maka dari itu, kita dituntut untuk melatih agar bahasa Indonesia kita baik dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Ingin menjadi orang berhasil, perlu tidak belajar bahasa Indonesia? Nah, untuk menjadi orang berhasil, baik itu menjadi profesor, ilmuwan, kepala pemerintahan, menteri, wakil rakyat, gubernur, bupati, manajer perusahaan, dan lainnya, dituntut untuk bisa berkomunikasi baik itu lisan maupun tulisan. Bahasa apa yang digunakan untuk berkomunikasi? Kalau tinggalnya di Indonesia, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Itulah sebabnya bahasa Indonesia sangat penting untuk dipelajari. Dari berbagai pemaparan tadi mengenai pentingnya belajar bahasa Indonesia, Ibu harap ini menjadi awal yang baik untuk kalian semua belajar bahasa Indonesia dengan semangat dan memahami betapa pentingnya kalian harus menguasai bahasa Indonesia. Dan juga betapa pentingnya kalian belajar bahasa Indonesia sehingga kemampuan kalian dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia baik secara lisan dan tulisan itu memang baik dan benar ya. Nah, ada 3 gatra bahasa yang harus diutamakan atau yang harus kalian ketahui. Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia. Kedua, pelihara bahasa daerah. Dan yang ketiga, kuasai bahasa asing. Selanjutnya, kita akan masuk pada pemetaan materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 khusus untuk semester 1 di tahun pelajaran 2021-2022. Materi yang pertama yang nanti akan kita pelajari adalah mengenai teks laporan percobaan. Nah, di dalam materi teks laporan percobaan ini, kalian nanti akan belajar tentang eksperimen, ya, bagaimana caranya kita menemukan sesuatu yang baru, bagaimana caranya kita melakukan atau menemukan sesuatu yang baru, bereksperimen, melakukan percobaan. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan mempelajari mengenai teks pidato persuasif. Ibu akan mengajak kalian untuk mampu berbicara di depan publik, khususnya dalam ranah pidato. Kemudian yang ketiga, kalian akan mempelajari teks cerita pendek sebagai salah satu bagian dari karya sastra. Dan Ibu sudah pernah memberitahukan pada kalian bahwa cerita pendek merupakan salah satu jenis dari prosa. Dan prosanya yaitu prosa baru. Nah, nanti kita akan mempelajari mengenai cerita pendek. Dan yang terakhir, di semester 1 kalian akan mempelajari mengenai teks tanggapan. Itulah beberapa materi yang akan kita pelajari di semester 1 dan hari ini kita hanya akan mengenali atau kalian hanya akan mengetahui materi-materi itu saja karena kita akan mulai pembelajaran secara khusus di bab pertama teks laporan percobaan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menyimak video singkat ini dan jangan lupa kalian harus mempersiapkan pembelajaran pada pertemuan berikutnya mengenai teks laporan percobaan ya. Dan sekian dari Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ada sebuah kutipan yaitu dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalamnya ya. Karena seperti video yang sebelumnya Ibu pernah bagikan di Mendayung Impian Menuju Kesuksesan, Ibu mengatakan bahwa kita harus belajar sepanjang hayat. Kita adalah seorang pembelajar sampai akhir hayat kita. Semoga kita tidak termasuk ke dalamnya menjadi orang yang hina karena kebodohan di sepanjang hidup kita. Sebab kita adalah orang yang mau belajar dan orang yang memiliki kesadaran bahwa belajar adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.